Arba salasa isnan wahid aghliqil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah podcast Malhik 2 kembali hadir setelah sekian purnama kita tidak menyapa para pemirsa. Dan malam hari ini kita ada bincang dengan Ustadz Asep Samsudin Habibullah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Jangan sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Insya Allah kita akan ngobrol tentang apa tadi? Omada, Ustaz. Omada itu apa, Ustaz? Omada itu singkatan dari Olimpiade Malik 2. Itu lomba yang diadakan oleh Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2. Udah berapa kali Malik 2 memiliki lomba Olimpiade ini, Ustaz? Sekarang yang ke-9 berarti ya. Omada yang ke-9 di tahun 2024 itu kita sudah ke-9 kalinya mengadakan Omada. 9 kali mengadakan Omada. Iya, dan ini event tahunan. Berarti ya sudah berjalan sekitar 9 tahun. Bahkan lebih karena kita sempat berhenti tidak mengadakan karena itu ada pandemi ya pada saat itu ya. Sekitar 2 tahun ya. Dan sempat berhenti juga setahunnya, berarti sekitar 12 tahun yang lalu lah Omada itu lahir di Malik 2. Kira-kira kenapa Omada itu ada, Ustaz? Ini sebetulnya hanya salah satu kegiatan yang diadakan Malik 2 untuk monggo diminum terlebih dahulu, Ustaz. Ya, tapi nggak ada isinya nih. Tapi bohong. Menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan visi yang dia miliki, yang dimiliki oleh Malik 2 itu, yaitu visinya. Mau tanya nggak Ustaz visinya apa? Iya Ustaz, apa itu visinya? Ya, dari tadi saya nunggu ditanya kok diam saja, itu nggak usah tegang-tegang Ustaz ya, biasa ketemu kok ya. Jadi visinya Malik 2 itu ada 3. Apa Ustaz? Yang pertama unggul dalam prestasi, kemudian yang kedua kokoh dalam beragama, dan yang ketiga itu terampil dalam hidup yang berkebinekaan itu ya. Nah, unggul dalam prestasi ini kita tidak ingin ya sebagai madrasah atau sekolah tingkat SLTA berprestasi sendiri, tetapi mengajak bagaimana sekolah yang jenjang di bawahnya itu juga ikut berprestasi gitu. Maka kita ajak teman-teman atau adik-adik SLTP untuk mengikuti event yang kita adakan, yaitu Omada, agar tumbuh jiwa kompetitif di kalangan mereka. Itu jumlah peserta atau yang boleh ikut di Omada ini, selain tadi ada batas tingkat SMP, itu apakah semua orang di dunia tingkat SMP boleh ikut, atau mana itu wilayah-wilayah yang boleh ikut, Ustaz? Nah, kalau untuk Omada yang kita adakan itu sekarang yang ke-9 itu ya, bahkan sejak 2 tahun yang lalu itu lingkupnya itu sepulau Jawa. Sepulau Jawa. Jadi siapa saja yang masih berada di Pulau Jawa ya bisa mengikuti lomba ini, event ini itu ya. Dan dibagi menjadi 9 regional itu. 9 regional. Ya. Itu diantaranya, Ustaz, yang ingat aja, nggak usah semua. Ya, regional dari yang pertama itu kan dari paling dekat itu Brebes, regional 1 itu. Kemudian yang paling jauh di sebelah timur itu ada regional 8 itu ya. Kemudian yang di sebelah dan seterusnya lah ya. Ya, sebelah baratnya ada Jakarta dan sekitarnya. Jakarta. Peserta paling jauh, Ustaz, dari yang pernah diadakan tuh berarti Omada ke-8 kemarin mungkin. Dari mana, Ustaz, wilayah Jawa itu? Kita udah berapa tahun ini, kemarin saja ada yang daftar lagi itu dari Surabaya ya. Oh, Surabaya, Jawa Timur ya. Dari Jawa Timurnya itu dari timurnya itu Jawa Timur, Surabaya, dan dari baratnya dari Jakarta juga ikut. Jakarta ikut ya. Kota. Dan ini diadakan secara online, Ustaz, atau gimana, Ustaz? Kita ada 2 tahap.
yang penyisihan tahap pertama atau babak pertama itu penyisihan itu online. Jadi peserta tidak perlu datang ke sini ke Malik 2 karena tentu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat datang ke sini kan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit ya. Jadi kita buka secara online untuk penyisihan. Tetapi nanti babak yang kedua itu final dan semifinal final itu nanti offline semuanya datang. Berarti nanti datang langsung sini. Iya. Oh, berarti apa persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut para peserta Omada ini, Ustaz? Persiapannya mulai dari itu sosialisasi dan pengiriman surat-surat permohonan delegasi itu sudah kita lakukan sejak bulan November ya. Sejak bulan November dan sampai sekarang alhamdulillah pesertanya sudah mendekati angka standar kita setiap tahunnya ya, yaitu kisaran 700 sampai 900 peserta ya. Sekarang bahkan sudah mencapai 600 untuk per hari ini itu. Per hari ini udah 600. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih barangkali kan dari penonton ini bisa setelah mengetahui informasi ini kemudian mendaftarkan anak didiknya atau saudaranya. Nah, keuntungan yang didapat setelah mengikuti Omada ini apa, Ustaz? Keuntungan yang didapat dari yang mengikuti lomba ini banyak ya. Kalau kita rinci keuntungan apa saja yang mereka dapat ya, mungkin saya sebutkan 3 diantaranya saja lah. Yang pertama tentu tumbuh ya jiwa kompetitif di kalangan anak-anak atau siswa-siswa SLTP ya, dalam rangka persiapan itu OSN atau KSM. Jadi latihan dulu sebelum. Apa KSM? Apa itu, Ustaz? Kompetisi Sains Madrasah. Oh, madrasah punya kompetisi sains gitu ya? Iya, yang diadakan oleh pemerintah itu ya, Kementerian Agama itu ya. Atau OSN Olimpiade Sains Nasional juga yang diadakan oleh pemerintah. Nah, sebelum ke jenjang itu kan anak-anak perlu latihan. Nah, kita wadah ini itu salah satu keunggulan. Menjadi ajang latihan mereka untuk memiliki daya kompetitif itu tadi. Itu yang pertama itu. Yang kedua jelas untuk uang pembinaan atau yang lainnya juga hadiah berarti hadiah itu bisa didapat oleh para juaranya. Kemudian yang ketiga bagi juara 1 ya dari Omada itu nanti dapat golden ticket. Golden ticket untuk nonton. Untuk apa? Bukan dong. Masa golden ticket? Iya, untuk apa maksudnya golden ticket itu? Golden ticket. Nah iya, saya nunggu ditanya dulu Ustaz ya. Jadi silakan Anda bertanya golden ticket untuk apa itu. Ya untuk apa Ustaz golden ticketnya Ustaz? Golden ticketnya untuk masuk ke kelas unggulan yang ada di Malik 2. Kenapa kelas unggulan itu harus, emang sesusah apa masuk di kelas unggulan Malik 2 Ustaz? Itu persaingannya sangat ketat ya untuk masuk ke kelas unggulan Malik 2 ya. Kelas unggulan yang dimaksud adalah madrasah aliyah program keagamaan. Jadi Malik 2 itu punya program keagamaan, itu katakan jadi kelas favoritnya lah. Lah, bukannya olimpiade itu merujuk ke materi-materi eksak sains Ustaz? Ya enggak cuma sains saja. Jadi tadi golden ticketnya bisa dipakai untuk bisa digunakan untuk ke situ yang program keagamaan, juga bisa yang untuk IPA unggulan atau imersi. Berarti artinya materi atau soal-soal yang diujikan di Omada ini tidak melulu IPA, Ustaz? Iya, tidak hanya ada berapa Ustaz yang kira-kira diujikan ya, dilombakan? Ada 5 bidang lomba yang diujikan ya, yaitu matematika dan IPA atau MIPA. Itu malah kita tidak buat soal sendiri, itu kerjasama dengan KPM. Beli berarti soalnya Ustaz? Ya, yang menyediakan sana, standar soalnya juga sana yang buat. KPM itu apa Ustaz? KPM itu singkatan dari Klinik Pendidikan MIPA. Oh, pendidikan itu juga punya klinik ya? Iya, ada kliniknya dong, nggak hanya kesehatan saja. Ya supaya apa itu ada klinik itu, supaya apa Ustaz? Ya supaya tertangani dengan rapi ya. Makanya saya sebagai orang yang ada di Malik 2 sebetulnya ya mengharapkan adalah klinik agama itu ya. Oh bagus tuh masukan. Catat Nil, klinik keagamaan tuh selain klinik apa tadi? Klinik kesehatan, klinik pendidikan, MIPA ya, klinik keagamaan. Berarti nanti mencakup materi-materi seperti apa? Fikih mungkin ya. Kalau keagamaan kan ada akidah, materi PAI itulah. Akidah akhlak, terus fikih, terus
akhlak. Ya, setidaknya kalau KPM tadi itu yang membawahi mungkin departemen apa pendidikan atau apa mungkin ada induknya di apa lembaga pemerintahnya, mungkin kalau agama belum punya atau kita belum tahu, mungkin secara skala kecil kita sekolah harus punya klinik tersebut, Ustaz, mungkin. Iya. Ya itu seperti halnya MIPA pun ada kliniknya. Itu tadi baru 2, Ustaz. Ya. Bidang lombanya. Bidang yang lain adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga dilombakan di Omada. Kemudian yang keempat itu ada IPS. IPS ini tim ya, bukan individu. Tapi Tim itu gimana Pak Ustaz? Jadi 2 orang yang ikut lomba ini. Bukan Jadi satu 11. lomba diikuti oleh 2 orang. Bukan 11. Itu tim sepak bola. Ini tim lomba ya. 2 ya? Iya, nanti jawabnya susah kalau 11. Pilihan gandanya juga hanya ada 4 ya. 11 orang nanti pilihannya susah. Terus yang terakhir bahasa Arab dan nahwu sorob. Oh itu bahasa Arab nahwu sorob itu yang kalau misalkan juara itu bisa golden ticketnya masuk di program unggulan tadi ya, Ustaz? Iya, golden ticket itu. Kalau di imersi bisa langsung masuk ya, diterima di imersi. Tanpa tes seleksi? Iya, tanpa tes seleksi. Kalau di MAK masuk wawancara. Madrasah Aliyah program keagamaan itu masuk langsung lolos di wawancara gitu. Itu golden ticket yang bisa didapat. Sangat menarik sih bagi teman-teman atau adik kelas yang sekarang sekolah di SMP, MTS, pengen masuk ke program unggulan kita, maka harus ikut biar dapat golden ticket itu. Iya. Nah, terus gimana nih kalau misalkan kita atau mungkin para penonton ingin mendaftarkan, caranya Ustaz? Caranya seperti apa, Ustaz? Oh ya, itu semuanya bisa diakses di website Omada ya. Tinggal klik aja itu di Google. Ada websitenya? Iya, omada.malik2.com ya. Nanti klik di situ, nanti langsung ada link pendaftaran. Bahkan untuk informasi dan seterusnya, termasuk jumlah peserta yang sudah daftar di mana saja itu bisa dilihat di situ. Begitu, Ustaz. Tapi emang sih Omada itu salah satu event yang memang harus kita upayakan untuk viral, untuk tersebar, untuk semua orang tahu itu. Jadi sementara ini Ustaz, kalau saya amati itu lomba-lomba yang bersifat olahraga, bersifat fisik, bersifat yang itu memang antusias dari para masyarakat itu sangat luar biasa. Tetapi lomba yang bersifat akal, otak itu kayaknya sambutannya juga kurang meriah gitu ya. Nah, tetapi ini Malik 2 sangat luar biasa mengajak pada masyarakat untuk kembali kita manusia sebagai orang yang diistimewakan dengan akal itu, ya lombanya ya lomba yang bersifat dengan akal tuh, Ustaz. Kira sepakat nggak, Ustaz? Ya. Memang harus harus lengkap ya. Harus lengkap, orang itu tidak hanya memperhatikan secara fisik saja, yaitu dengan lomba-lomba fisik atau kreativitas itu, tetapi juga bagaimana lomba-lomba yang meningkatkan cara berpikir atau ketajaman berpikir anak-anak kita itu ya. Ya, berarti itu sudah sangat tepat sekali kalau panjenengan Anda saudara-saudara yang punya anak usia SMP diikut sertakan ke Omada Malik 2 ini biar menjadi orang-orang yang punya perhatian kepada akal. Seperti itu mungkin, Ustaz. Iya, betul, Ustaz. Nah, ini masih ada waktunya kurang lebih. Harapan, Ustaz. Harapan dengan adanya Omada ini kira-kira apa, Ustaz? Atau mungkin biar semua orang tahu untuk disampaikan. Ya, sebetulnya harapannya banyak ya, tetapi karena ini memang ajangnya atau eventnya ditujukan kepada siswa-siswa SLTP ya, baik MTS ataupun SMP, ya harapan kedepannya siswa-siswa MTS dan SMP itu yang ikut lomba Omada ini ya, itu menjadi calon-calon peserta didik yang bisa masuk ke Malik 2 dengan input yang sudah kita ajak berlatih dulu. Oh, ini secara tidak langsung sebenarnya sedang mengenalkan Malik 2 itu ya. Iya. Kampanye Malik 2. Iya, kalau kampanye terselubung bukan Ustaz. Kalau jabatan saja harus dikampanyekan, bahkan diberi waktu.
dengan waktu sekian lama itu ya harus pendidikan pun harus Ya, dikampanyekan sepakat, itu ya. Ya. Bahkan kita harus bersedia untuk menjadi sales pendidikan ya. Sales pendidikan termasuk ini adanya event seperti ini dalam rangka mengenalkan pendidikan itu ya. Itu yang mungkin harapan yang pertama untuk siswa atau peserta Omada ya. Dan harapan yang secara umum ya mudah-mudahan ini semua dalam rangka menyebarkan ilmu. Ya, meningkatkan semangat kita dalam tadi menyebarkan ilmu, yaitu dalam agama kita sebut nasrul ilmi ya, wa i'la'i kalimatillah, dan meninggikan kalimatillah itu ya. Begitu. Apapun kegiatannya mudah-mudahan muaranya ke sana. Ya, dalam rangka nasrul ilmi wa i'la'i kalimatillah. Siap Ustaz. Oke. Ini waktunya sudah habis dan alhamdulillah sesi pertama di bulan Januari 2024 ini kita tuntas menyelesaikannya, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Monggo diminum terlebih dahulu Ustaz. Ya, tapi nggak ada isinya nih. Tapi bohong. Ya, sebelum jenengan tutup nanti Ustaz, saya ajak untuk menyampaikan bahwa Omada tahun ini juga punya tema ya. Oh gitu. Oh ya siap. Temanya adalah Omada 9, eksplorasi pengetahuan, wujudkan impian. Eksplorasi pengetahuan, wujudkan impian. Iya, nanti saya sampaikan Omada 9, kita sama-sama eksplorasi pengetahuan, wujudkan impian. Oke, siap Ustaz? Ya. Nanti kalau salah diulangi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Diedit juga nggak apa-apa. Biarkan jadi pekerjaan. Edit. Ya, siap Ustaz? Ya. Omada 9, eksplorasi pengetahuan, wujudkan impian. Kurang kompak ya. Ulangi ngeditnya Kang Elan Ustaz ya. Biar ngeditnya lebih semangat, kitanya juga harus semangat itu ya. Omada 9, eksplorasi pengetahuan, wujudkan impian. Oke, makasih Ustadz Asep. Sukses selalu buat Ustadz Asep, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.